Kini kita masuk ke informasi seputar ASEAN Para Games 2022 pemirsa. Timnas sepak bola Cerebral Palsy Indonesia menang telak atas Myanmar 5-1. Kemenangan ini merupakan yang kedua setelah sebelumnya Indonesia menaklukkan Thailand 3-2. Timnas Indonesia kini berada di puncak klasemen sementara. Bertanding di hadapan ratusan supporter yang memadati Tribun Barat, Stadion Universitas Negeri 11 Barat, Solo, Jawa Tengah. Juara bertahan timnas sepak bola Cerebral Palsy Indonesia mampu mendominasi laga dan menang telak atas Myanmar dengan skor 5-1. Sejak menit pertama, Indonesia langsung tancap gas. Di babak pertama, Indonesia unggul 3-0 melalui 2 gol Yusuf Suwender dan 1 gol Muhammad Ridadi. Di babak kedua, Myanmar berhasil memperkecil kedudukan lewat gol Thad Nai. Indonesia menyempurnakan kemenangan melalui gol Cahyana dan kapten tim Yahya Hernanda. Indonesia menang telak 5-1. Kemenangan ini merupakan yang kedua di cabang olahraga sepak bola CPAPG 2022 setelah sehari sebelumnya mengalahkan Thailand 3-2. Lawannya lumayan bagus, tapi permainan kita lebih bagus lagi. Tadi ulangnya bagus, tadi kasih semangat teman-teman, dikasih aja tadi penalti kan. Ya, itu demi teman, demi Garuda juga. Pertandingan selanjutnya, Indonesia akan menghadapi Kamboja. Melawan Kamboja besok saya siapkan untuk pemain yang belum main leg pertama. Mungkin saya istirahatkan yang sebagian pemain yang inti. Jadi harus saya mencoba semua pemain saya agar supaya biar mereka fresh untuk menghadapi Thailand di final. Sebagai juara bertahan dan bermain di kandang sendiri, timnas sepak bola Cerebral Palsy Indonesia menargetkan medali emas pada ASEAN Para Games 2022. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, Anyus melaporkan. Sementara itu, untuk pertama kalinya Indonesia mengirimkan atlet cabang olahraga boccia dalam event ASEAN Para Games ke-11 di Solo, Jawa Tengah. Olahraga boccia merupakan olahraga ketangkasan unik dan seru yang dimainkan penyandang disabilitas saraf motorik yang disebabkan gangguan otak. Pada kompetisi round robin, mempertemukan atlet Indonesia Muhammad Bintang Satria Herlangga melawan atlet Filipina David Gonzaga di kelas BC2. Indonesia menang telak atas atlet Filipina dengan skor 13-1. Sedangkan pada pertandingan kelas putri BC2, atlet Indonesia Febrianti Vanis Rahmadani bertemu dengan sesama atlet Indonesia, Giska Zayana, dengan kemenangan Giska 6-0. Atlet Indonesia lainnya, Fendi Kurnia Pamungkas, juga berhasil memenangkan pertandingan melawan sesama atlet Indonesia, Faris Sugiyarta, di kelas BC4 individual putra dengan skor 3-2. Seperti diketahui, boccia mungkin masih asing sebagai salah satu cabang olahraga. Cabur ini memang dirancang untuk penyandang disabilitas cerebral palsy atau disabilitas saraf motorik yang disebabkan gangguan otak. Olahraga ini pertama diperkenalkan di Paralimpiade 1994 dan kini menjadi satu cabur yang sering dimainkan di turnamen internasional termasuk ASEAN Para Games. Olahraga ketangkasan dalam melempar bola dimainkan dalam sistem beregu. Masing-masing regu berisi 3 pemain dengan mengumpulkan poin terbanyak. Pada ASEAN Para Games ke-11 ini, cabang olahraga boccia mempertandingkan 11 nomor pertandingan yang diikuti atlet Indonesia. Indonesia ditargetkan meraih 1 medali emas pada cabang olahraga boccia. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, Anyus melaporkan. Dari ASEAN Para Games 2022 pemirsa, 5 medali emas berhasil disabet 3 Srikandi lifter Indonesia, Nidengah Widiasi, Eneng Parida, dan Rani Puji Astuti. Para angkat berat atau lifter ini merupakan salah satu cabur unggulan tuan rumah dalam mendulang emas. Indonesia kembali mendulang emas usai meraih 4 emas di cabang olahraga para angkat berat kelas 45 dan 41 kg. Medali emas diraih atas capaian angkatan terbaik dan akumulasi jumlah angkatan. 2 emas diraih lifter Indonesia, Nidengah Widiasi, dan 2 emas lainnya diraih lifter Eneng Parida. Nidengah Widiasi berhasil menempati ranking pertama di kelas 45 kg menaklukkan lifter senior asal Filipina Ashley Goyon. Bahkan ia juga berhasil memecahkan rekor dengan angkat beban berat 97 kg. Hasil ini melampaui rekor 96 kg yang ia ukir saat para Asian Games 2017 silam.
Baginya, torehan medali emas kali ini begitu spesial karena berhasil ia raih meski dirinya alami cedera bahu. Puji Tuhan, hari ini saya masih diizinkan oleh Tuhan untuk bisa mengibarkan merah putih dan nanti akan mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Terima kasih untuk semua doanya. Sementara di kelas 41 kg, Neng Paridah berhasil memulai debut pertamanya dengan mulus setelah berhasil menanjak ke ranking pertama dengan nilai akumulasi angkatan 144, mengalahkan perwakilan Laos, Filipina, dan juga Thailand. Aneng berhasil meraih medali emas setelah berhasil mengangkat berat 74 kg pada angkatan ketiga. Dari Solo, Jawa Tengah, Vito Erlangga, Nur Aryadin, Rama Romadona, iNews melaporkan. Sementara dari cabang olahraga para tenis meja, tim beregu putra Indonesia kelas TT8 berhasil menyabet medali emas usai mengalahkan Vietnam 2-0 di Solo Technopark. Kini sudah 6 medali emas dipersembahkan para tenis meja Indonesia di ASEAN Para Games 2022. Tim tenis meja beregu putra Indonesia menempati peringkat 1 sekaligus memastikan emas kelas TT8. Indonesia mengalahkan Vietnam 2-0 dalam ASEAN Para Games 11 di Solo Technopark, Surakarta, Jawa Tengah. Pasangan Bayu Trimulyo dan Emrian Prasta menang 11-9, 11-4, dan 11-7 atas pasangan dari Vietnam dan membuka keunggulan merah putih 1-0. Pada pertandingan kedua, tunggal putra Emrian Prasta juga mampu mengalahkan pemain tunggal Vietnam 11-7, 11-7, dan 11-5, sehingga kedudukan 2-0 untuk tuan rumah. Indonesia pun meraih emas dan perak direbut Thailand dan juga Vietnam di perunggu. Tambahan emas kali ini melengkapi 5 emas sebelumnya yang diraih di cabur para tenis meja ASEAN Para Games 2022 Solo. Dari Solo, Jawa Tengah, Vito Erlangga, Nur Aryadin, Rama Romadona, iNews melaporkan. Lalu di mana posisi Indonesia saat ini dalam perolehan medali? Kita bergabung bersama Vito Erlangga langsung dari Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah. Halo, selamat sore Vito. Apa saja highlight dari ASEAN Para Games hari ini? Ya, selamat sore Fani dan pemirsa. Dapat kami laporkan bahwa memang berdasarkan data terakhir yang kami pantau di situs resmi APG 2022 pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, Indonesia masih berada di atas puncak klasmen sementara atau menduduki ranking pertama dengan perolehan sebanyak 59 medali, diantaranya 28 emas, 20 perak, dan 11 perunggu. Tentu medali ini disumbang oleh sejumlah cabang olahraga seperti tenis meja, boccia, dan sejumlah cabang olahraga yang Anda sebutkan tadi. Dan salah satunya yaitu di tempat di mana saat ini kami melaporkan, yaitu di cabang olahraga para atletik. Yang mana berdasarkan catatan kami di sepanjang pergelaran atau pertandingan olahraga para atletik dari sesi 1 yaitu pada pagi hari dan sesi kedua sejak pukul 14 hingga sore hari ini sudah terkumpul atau tercatat sebanyak 12 medali dari cabang olahraga para atletik ini, yang mana 6 merupakan medali emas, kemudian 3 perak dan 3 perunggu. Raihan ini masih diprediksi akan terus bertambah. Hal ini dikarenakan masih ada upacara penyerahan medali pada sore hari ini, seperti yang Anda lihat di belakang saya, bahwa memang penyerahan medali masih terus dilakukan sehingga ada potensi kenaikan perolehan medali dari catatan yang tadi saya terima di cabang olahraga para atletik. Dan Fani dan pemirsa, perlu diketahui bersama bahwa cabang olahraga para atletik ini menjadi salah satu lumbung kontingen Indonesia untuk meraih medali emas, yang mana berdasarkan pemantauan kami sejumlah atlet andalan Indonesia di para atletik ini menyumbang lebih dari 1 medali emas di sejumlah nomor pertandingan seperti Sabto Yogo Purnomo, Karisma Evi, Nanda Mei Solihah, dan Eko Saputro, serta beberapa atlet lainnya yang bertanding di sejumlah nomor, diantaranya yaitu nomor pertandingan lari 100 meter dan lari 200 meter, dan ada sejumlah pemain yang berpotensi menciptakan hat-trick medali emas jika
bisa memenangkan atau merebut medali emas pada kompetisi lari atau nomor lari 400 meter yang akan digelar hari esok, yaitu diantaranya adalah Sabto Yogo Purnomo, Karisma Evi, dan Nanda Mei. Dan ini menjadikan adanya potensi penambahan medali emas di cabang olahraga para atletik. Dan seperti kita ketahui, para atletik ini telah sejak awal ini diprediksi memang menjadi lumbung emas bagi kontingen Indonesia dan akan menargetkan raihan medali emas sebanyak 35 medali emas di sepanjang pagelaran ASEAN Para Games 2022. Kembali ke Anda, Fani. Oke, Vito, mungkin singkat saja. Apa saja evaluasi yang mungkin sudah dilakukan atau sudah dinyatakan oleh NPC atau National Paralympic Committee terkait dengan pelaksanaan ASEAN Para Games tahun ini? Ya, Fani dan pemirsa, dapat kami informasikan kami belum mendapatkan informasi terkait dengan evaluasi tersebut, akan tetapi memang berdasarkan pantauan kami, sejumlah tinjauan sudah dilakukan oleh Menpora dan Wali Kota Solo selaku juga Ketua Pelaksana di sejumlah venue, dan mereka mengatakan bahwa sejumlah venue ini atau pertandingan berjalan dengan lancar di hari ketiga. Namun terkait dengan evaluasi kami belum mendapatkan informasi pasti terkait dengan bagaimana evaluasi penyelenggaraan ASEAN Para Games hingga hari ketiga ini. Kembali ke Anda, Fani. Baik, terima kasih Vito Erlangga melaporkan langsung dari Solo. Selamat kembali bertugas. Nah, pemirsa, perlombaan lari umumnya biasanya berlangsung di lintasan stadion atau di jalan raya. Tapi apa jadinya bila gedung pusat perbelanjaan atau mal disulap menjadi lintasan lomba lari? Selain dihadapkan dengan suasana ramai pengunjung mal, daya tahan para peserta juga diuji dalam perlombaan ini. Cara unik dilakukan salah satu pusat perbelanjaan di Kota Denpasar, Bali untuk mengajak masyarakat agar aktif berolahraga, yakni dengan menggelar event indoor-run, yaitu lomba lari di dalam mall. Unik bukan? Karena lomba lari biasanya berlangsung di lintasan trek stadion, di jalan raya, atau di alam terbuka. Sebelum berlomba, puluhan peserta wajib melakukan pemanasan terlebih dulu. Selain memanaskan tubuh karena terkena semburan pendingin ruangan di dalam mall, pemanasan juga penting untuk menghindari cedera. Start bagi peserta dibagi menjadi beberapa seri. 3 pelari terbaik di setiap serinya, selanjutnya kembali diadu di babak final untuk menentukan pemenang. Selama berlari, peserta juga wajib mematuhi sejumlah aturan, mulai dari larangan menabrak pengunjung mal hingga wajib menghentikan lari saat melewati ekskavator. Ingin suasana baru dalam lomba. Kalau biasanya lomba itu di luar ruangan, ini di dalam. Jadi kalau saya tertarik sama ini, biar membedakan sama yang lain gitu, Mas. Suasananya gitu. Ini sebelumnya sudah terbiasa ikut lomba lari dalam mall atau seperti apa? Belum, baru pertama kali ini. Tantangan lari di sini adalah treknya licin dan race ini berlangsung pada saat mall itu sudah dibuka. Untuk ini biar customer tuh melihat bagaimana serunya race ini. Jadi kita lari, ada orang menghindar, begini-gini itu. Jadi saya hanya tertarik untuk mencoba aja sih awalnya. Ternyata sangat melelahkan, mantap. Tantangannya apa aja sih, Pak? Tantangannya ya pastinya yang pertama karena ruangnya kecil, nggak biasa lari di dalam mall, dan yang terakhir mungkin para pengunjung ya, karena ada banyak pengunjung jadi kita nggak leluasa untuk larinya. Indoor run seperti lari di dalam mall diprediksi akan menjadi tren baru olahraga di tanah air. Karena selain berolahraga, peserta juga dapat berekreasi di pusat perbelanjaan bersama keluarga. Dari Bandung, Bali, Bagus Alit, Anyus melaporkan. Mungkin di garis finish cocoknya ada banner diskon 90% semua barang. Pasti yang suka belanja langsung cepat larinya ya pemirsa. Tetaplah bersama kami, MNC News Now akan segera kembali sesaat lagi.